Hujan deras yang melanda pada Minggu sore hingga Senin pagi mengakibatkan sejumlah wilayah langganan banjir di Provinsi Bengkulu kembali terendam banjir. Salah satunya di Kota Bengkulu, yakni di Kecamatan Muara Bangkahulu dan Sungai Serut. Ratusan rumah warga di dua kecamatan tersebut terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Menurut keterangan warga, selain karena hujan deras, banjir juga diakibatkan air Sungai Bengkulu meluap. Air mulai naik sejak Senin pagi dan hingga Senin siang air terus meninggi. Belum subuh tadi. Iya. Langsung naik. Iya, kayak itu kayak tsunami itu itu. Langsung. Iya, langsung kami beda sempat lagi. Iko untuk apa kan beres-beres kan, misalnya baru bangun orang ngaji tuh. Jadi barang-barang banyak yang masuk. Iya dalam, lemari-lemari dalam kalau. Paling isinya dari keluar. Berapa kedalaman ini? Dalam lah semeter lebih. Ini lagi kondisi ini bakal Naik kok bila naik terus. Tadi sih kan belum. Kok naik terus nih. jam berapa mulai air naik ini? Kalau yang derasnya dari jam 2. Dari jam 2 Dari jam 2 itu udah deras masuk ke dalam rumah. masuk ke dalam Cepat ya air itu. Sampai Iya. saat ini Bu di rumah kita udah sampai berapa? Udah sampai dada. Padahal 1 jamnya bisa 1 meter naik. Satu jengkal naik 1 jengkal cepatnya. Bu artinya nggak bisa ditempati. Nggak bisa, sekarang udah nggak bisa. Udah sampai gini nah, udah basah semua. RT berapa ini? RT 2. Kan juga agung kalau ibu, iyo. Barang-barang itu kayak gini nah di pelapon kan, bontel-bontel kan naik kan ke pelapon tuh nah. Artinya masih Bisa. Kan di sini kan udah biasa. Selain permukiman, luapan air Sungai Bengkulu juga merendam 2 ruas jalan yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Akibatnya 2 ruas jalan ini terpaksa ditutup sementara oleh polisi. Selain untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, penutupan juga atas permintaan warga sekitar. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu mulai pagi ini melaksanakan penutupan arus dan pengalihan arus mengingat debit air di seputaran Rawamakmur dan Tanjung Jaya sudah mulai naik. Jadi untuk warga kita himbau untuk mencari jalan alternatif yang bisa dilalui untuk menuju ke Simpang Nakau maupun ke Sungai Hitam. ini ada berapa titik? Hanya 2 titik kita ada titik lain. Hanya 2 titik, untuk sementara 2 titik di Rawamakmur dengan di Sukamerindu. Hingga Senin siang, ketinggian air di beberapa wilayah di Kota Bengkulu masih terus naik. Masyarakat diminta untuk waspada mengingat potensi cuaca buruk masih berpotensi terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Intensitas curah hujan yang tinggi pada Minggu sore hingga Senin pagi membuat air Sungai Rinduhati di Kecamatan Tabapenanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah meluap. Akibatnya jembatan yang merupakan akses penghubung satu-satunya menuju dan keluar Desa Surau nyaris putus. Kepala Desa Surau Syarifudin menjelaskan, hujan terjadi mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Berselang 1 jam, air mulai naik. Derasnya arus menyebabkan tiang pembatas jembatan hanyut. Pada pihak kecamatan dan pemerintah itu kita menemukan warga jembatan Desa Surau. Untuk warga yang melintas, otomatis dengan kondisi ini ragu nggak? Alhamdulillah masih aman. Masih aman ya. Berarti sedikit ragu ya untuk melintas ini karena pembatas memang sudah hanyut ya, sudah copot ya. Selain menyebabkan tiang pembatas jembatan hanyut, banjir bandang juga merusak lantai jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pihak desa berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan agar warga tidak ragu saat melintas. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Selain menyebabkan jembatan penghubung Desa Surau nyaris putus, luapan air Sungai Rinduhati Bengkulu Tengah juga mengakibatkan 47 rumah di Desa Rinduhati terendam air. Berdasarkan pantauan pada Senin pagi, banjir di desa tersebut sudah surut. Warga yang sebelumnya mengungsi saat ini telah kembali dan mulai membersihkan rumah mereka dari material lumpur dan sampah yang terbawa banjir pada Minggu sore.
Kepala Desa Rinduati Amiril Mukminin menjelaskan tidak ada kerusakan bangunan yang berarti, namun sejumlah perabotan rumah tangga dan alat-alat elektronik warga hanyut dan terendam banjir. Jadi begini, pasca banjir malam kemarin itu, sore kemarin, inilah keadaannya. Jadi pertama yang pertawan penduduk hampir habis. Yang pertama, yang kedua rumah-rumah penduduk yang di ujung dapurnya ada yang habis sebagian. Itu banyak yang ternak-ternak juga ada yang ayam. Yang hujan tuh mulai turun tuh jam 3 jam setengah 3 hujan di das di tengah kita. Tapi pas sekitar jam 4:30 itu air mulai naik sehingga kita bisa masuk dari ke ini masuk ke dusun itu sekitar jam 4:30. Sementara itu, Camat Taba Penanjung Noni Oktarina mengatakan total kerugian warga telah didata dan selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah daerah. Mendata masyarakat yang terdampak banjir atas musibah ini, dan saya nanti akan langsung koordinasi dengan Kabupaten, Bapak Bupati Bengkulu Tengah khususnya, dan juga Forum CSR. Semoga nanti ada bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Selain menyebabkan perabotan warga hanyut, banjir bandang yang terjadi pada Minggu sore tersebut juga menyebabkan ternak warga hanyut. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk mengurangi kerugian mereka. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai air Bintunan di Kabupaten Bengkulu Utara meluap. Akibatnya puluhan rumah di Kecamatan Batiknau terendam banjir. Selain itu juga menyebabkan satu rumah warga terdampak longsor. Camat Batiknau Syahbani mengatakan puluhan rumah yang kebanjiran tersebut terdapat di 2 desa. 14 rumah di Desa Bintunan dan 10 rumah di Desa Batiknau. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm tersebut juga merendam satu pondok bersalin desa atau polindes. Sementara untuk rumah yang terdampak longsor terdapat di Desa Batiknau. Saat ini penghuni rumah sudah diungsikan karena sangat berbahaya jika masih ditempati. Untuk banjir di Batiknau itu naik mulai dari jam 11 malam tadi ya, akibat hujan. Mengakibatkan ada beberapa buah rumah terdampak banjir. Yang di Bintunan itu ada sekitar 10 buah rumah. Yang di Batiknau perkiraan kita 17. Tapi yang paling parah itu ada 3 buah rumah, dapurnya putus di Batiknau. Sudah itu di Desa Pagaruyung, Polindes. Alhamdulillah lalu lintas, jalan lalu lintas tetap berjalan normal. Sejauh ini sejumlah paket bantuan sembako berupa air mineral, mie termasuk beras sudah didistribusikan ke warga yang terdampak. Meski banjir sudah berangsur surut, namun pemerintah setempat tetap mengimbau warga agar waspada karena hujan masih berpotensi terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.